Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nurnabila, mahasiswa program studi Informatika Universitas Pembangunan Jaya. Dalam video ini saya akan memaparkan hasil ujian akhir semester, mata kuliah pengujian dan penjaminan kualitas perangkat lunak yang diampu oleh Dr. Safrizal, STMMM.Com. Project jurnal yang sudah saya upload di Jitus dengan judul yang bernama Pengujian Sistem Opak E-Library Universitas Pembangunan Jaya menggunakan metode Equivalence Partitioning dan Boundary Value Analysis. Untuk latar belakangnya, sistem opak e-library adalah katalog daring yang memungkinkan mahasiswa dan dosen mencari referensi berdasarkan judul, pengarang, atau kata kunci. Namun, sistem ini belum berjalan secara optimal, misalnya saat pencarian judul jika tidak menampilkan hasil walaupun datanya tersedia. Untuk memastikan kualitas sistem diperlukan pengujian perangkat lunak yang terstruktur dan sistematis. Oleh karena itu, saya menggunakan pendekatan black box testing dengan dua teknik utama, yaitu yang pertama equivalence partitioning yang membagi input kelas valid dan tidak valid, yang kedua boundary value analysis yang menguji titik-titik batas input ekstrim seperti minimum dan maksimum. Lalu selanjutnya, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini dirancang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan utama sebagai berikut. Yang pertama, sejauh mana teknik equivalence partitioning dan boundary value analysis dalam pendekatan black box testing mampu mengidentifikasi dan mengelompokkan kesalahan-kesalahan fungsional pada fitur-fitur sistem opak e-library Universitas Pembangunan Jaya. Yang kedua, bagaimana efektivitas teknik equivalence partitioning dan boundary value analysis dalam mengevaluasi keakuratan validasi input, termasuk pada nilai-nilai ekstrim, minimum, dan maksimum, serta kemampuan sistem dalam merespons data pengguna secara tepat. Lalu yang ketiga, bagaimana kontribusi penerapan gabungan metode equivalence partitioning dan boundary value analysis dalam mendeteksi ketidaksesuaian perilaku sistem dengan ekspektasi pengguna dalam skenario penggunaan yang representatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana metode equivalence partitioning dan boundary value analysis dapat secara efektif mengidentifikasi serta mengklasifikasikan kesalahan input dan respons sistem pada fitur-fitur dalam opak library Universitas Pembangunan Jaya. Lalu, yang kedua, mengevaluasi kemampuan sistem dalam menangani berbagai jenis input, baik yang valid maupun yang berada di batas nilai ekstrim, guna memastikan keandalan dan kestabilan fungsional sistem. Lalu yang ketiga, menilai efektivitas penerapan gabungan kedua teknik pengujian tersebut dalam mengungkap potensi cacat perangkat lunak dan memastikan kesesuaian perilaku sistem dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya, manfaat penelitian. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, di antaranya yang pertama, memberikan kontribusi ilmiah dalam bentuk pemahaman mendalam mengenai penerapan teknik equivalence partitioning dan boundary value analysis sebagai strategi pengujian sistem berbasis black box testing, khususnya dalam konteks e-library. Lalu yang kedua, menyediakan temuan empiris yang dapat dijadikan dasar perbaikan oleh pengembang opak e-library, terutama dalam meningkatkan akurasi pengolahan input, keandalan fitur, serta kepuasan pengguna. Lalu yang ketiga, mencari referensi bagi akademisi dan praktisi dalam bidang rekayasa perangkat lunak yang tengah mencari pendekatan pengujian sistem yang efektif untuk diterapkan pada sistem informasi skala menengah hingga besar, termasuk sistem perpustakaan digital. Lalu selanjutnya ada tinjauan pustaka. Di sini saya menjelaskan subbab mengenai pengujian perangkat lunak. Lalu yang selanjutnya ada pengujian mengenai black box testing. Selanjutnya ada teknik pengujian dalam black box testing yang saya pakai, yaitu equivalence partitioning dan boundary value analysis yang telah saya jelaskan pada latar belakang sebelumnya. Lalu untuk metode penelitian, observasi dilakukan terhadap fitur utama Opak Library seperti login, pencarian buku, citasi otomatis, chat, dan komentar. Lalu data yang terkumpul digunakan untuk merancang skenario pengujian baik untuk input valid maupun tidak valid. Langkah ini penting agar pengujian mencerminkan respon sistem terhadap berbagai kemungkinan input yang mungkin terjadi dalam praktik. Lalu pengujian dilakukan dengan pendekatan black box testing menggunakan dua teknik utama yang sudah saya jelaskan di latar belakang sebelumnya, yaitu equivalence partitioning dan boundary value analysis.
Lalu selanjutnya pada subbab analisis data dilakukan untuk menilai sejauh mana sistem Opac Library merespons berbagai input sesuai spesifikasi pengujian. Dilakukan menggunakan pendekatan black box testing dengan teknik equivalence partitioning dan boundary value analysis. Analisis ini dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap performa sistem. Lalu pada sebab selanjutnya yaitu rancangan pengujian sistem. Rancangan pengujian dalam penelitian ini menggunakan black box testing yang berfokus pada fungsionalitas sistem dari sudut pengguna. Karena website ini tidak menyediakan akses kode sumber, maka dari itu pengujian dilakukan menggunakan black box testing. Lalu selanjutnya, pada diagram use case System Opac Library, saya memberikan diagram yang sudah saya buat, yaitu diagram use case System Opac Library. Diagram use case ini dirancang untuk menggambarkan hubungan antara aktor pengguna dan fungsi sistem dalam Opac Library Universitas Pembangunan Jaya. Lalu penyusunan diagram ini saya lakukan berdasarkan hasil observasi terhadap fitur-fitur sistem. Lalu selanjutnya ada subbab diagram aktivitas penggunaan sistem Opac Library. Di sini saya sudah membuat diagram, yaitu diagram activity pengguna sistem Opac e-library. Nah, diagram aktivitas ini menggambarkan alur pengguna Opac e-library dari pencarian hingga fitur keranjang dan komentar. Penyusunannya ini saya lakukan berdasarkan observasi juga interaksi nyata agar mencerminkan skenario umum yang terjadi kepada user-user yang lain. Lalu selanjutnya ada implementasi pengujian. Lalu teknik pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa sistem Opac Library berjalan sesuai spesifikasi dan memberikan kinerja yang stabil dalam berbagai kondisi. Selanjutnya, spesifikasi fitur yang menjadi objek uji. Ini adalah spesifikasi fitur yang menjadi objek uji, ada login anggota, pencarian judul buku, pencarian nama pengarang, komentar buku, formulir open chat, serta fitur tambah keranjang. Lalu bab selanjutnya adalah bab 4, hasil dan pembahasan dari hasil pengumpulan data. Ini adalah hasil dari analisis berdasarkan hasil observasi dan studi dokumentasi. Ditemukan bahwa sejumlah fitur utama pada Opac e-library seperti login, pencarian, buku, komentar, dan open chat memiliki variasi input yang rentan terhadap kesalahan, terutama terkait panjang karakter dan validasi form, yang akan saya jelaskan pada tabel berikutnya. Nah, selanjutnya adalah bab hasil rancangan. Pada tahap ini disusun rancangan pengujian menggunakan pendekatan black box testing. Ini adalah tabel rencana pengujian menggunakan equivalence partitioning. Fitur yang saya uji adalah login, pencarian judul buku melalui kelas input valid dan tidak valid, pencarian nama pengarang, komentar buku, formulir open chat, lalu tambah fitur keranjang. Lalu selanjutnya ini adalah rencana pengujian boundary value analysis, ada fitur login. Saya membagi menjadi kelas input batas bawah, batas valid, dan batas atas. Lalu ada fitur komentar buku, selanjutnya ada fitur open chat. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penerapan hasil rancangan yang sudah saya rancang tadi. Dengan kata lain, saya akan menjelaskan mengenai hasil pengujian. Yang pertama, ada tabel equivalence partitioning. Login, input valid, ID dan password benar, maka sistem berhasil login. User memasukkan input tidak valid atau ID dan passwordnya salah, sistem menampilkan pesan error. Lalu selanjutnya yang kedua ada pencarian judul buku, designing the user interface, hujan dan Laskar Pelangi ditampilkan dengan benar, namun the naked traveler tidak tampil. Padahal merupakan data valid. Nah, maka dari itu ini menunjukkan bug sistem. Lalu nomor tiga, pencarian nama pengarang, Trinity, Talia, dan Andrea Hinata berhasil ditampilkan. Namun, Ben Schneiderman dan Catherine Playson tidak tampil meskipun valid. Ini juga termasuk kegagalan temuan. Lalu yang keempat ada komentar buku. Isi komentar lengkap berhasil ditampilkan, namun kolom kosong tidak muncul validasi error dan tetap terkirim. Hal ini menunjukkan sistem pada fitur komentar tidak mampu memproses input tidak valid. Lalu selanjutnya ada formulir open chat. Pada formulir open chat ini, semua kolom diisi, maka pesan berhasil dikirim. Lalu ada kolom kosong, validasi muncul seperti yang diharapkan. Selanjutnya fitur tambah ke keranjang. Untuk memasukkan buku ke keranjang,
user perlu login, jadi saat login, buku baru masuk ke keranjang, maka hasilnya valid, lalu tanpa login, muncul pesan silahkan login terlebih dahulu, maka hasil dinyatakan valid. Ini adalah dokumentasi pengujian yang telah saya lakukan dari tampilan login gagal dan berhasil, lalu tampilan pencarian judul buku, pencarian nama pengarang, lalu tampilan validasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tabel hasil pengujian menggunakan teknik Boundary Value Analysis. Untuk login, jumlah karakter ID dan password, 9 karakter gagal login, validasi tampil. 10 karakter berhasil login, lalu 11 karakter gagal login, validasi tampil. Maka ini masuk ke dalam kategori berhasil. Lalu selanjutnya untuk komentar buku, komentar kosong tetap terkirim tanpa validasi. Ini adalah kelemahan sistem karena harusnya ditolak. Maka statusnya adalah gagal. Lalu komentar 59 karakter berhasil ditampilkan. Lalu selanjutnya yaitu ada open chat. Berdasarkan NIM, 9 karakter dan 11 karakter tidak muncul, validasi error, dan tetap masuk. Ini dinyatakan status gagal. Lalu 10 karakter berhasil masuk, ini menunjukkan sistem belum ketat memvalidasi panjang NIM. Yang seharusnya jika tidak sesuai dengan NIM, harusnya muncul validasi error, namun ini tidak muncul, maka 9 dan 11 karakter dinyatakan status gagal, 10 karakter dinyatakan status berhasil. Ini adalah dokumentasi yang sudah saya lakukan, yaitu tampilan komentar kosong, lalu tampilan komentar berhasil, tampilan login gagal, tampilan form open chat, lalu tampilan form open chat menerima input NIM karakter tanpa validasi. Lalu selanjutnya bab saran, berdasarkan hasil pengujian dan kesimpulan yang diperoleh, maka disarankan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, pengujian rutin dengan pendekatan equivalence partitioning dan boundary final analysis perlu dilakukan untuk mendeteksi kesalahan tersembunyi dan menjaga kestabilan sistem. Lalu yang kedua, validasi input terutama komentar dan panjang NIM perlu diperketat agar sistem hanya memproses data yang sesuai ketentuan saja. Tidak seperti tadi, ada yang tidak sesuai ketentuan namun masih masuk ke dalam sistem. Lalu yang ketiga, pengembang perlu meninjau kembali logika pencarian dan relasi data antara judul dan pengarang agar sistem itu lebih konsisten dan akurat dalam menampilkan hasilnya. Selanjutnya, bab terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama, teknik equivalence partitioning dan boundary analysis efektif dalam mengidentifikasi kesalahan fungsional seperti komentar kosong yang tetap diproses dan ketidaksesuaian hasil pencarian. Ditemukan pula inkonsistensi, yaitu judul designing the user interface berhasil dicari namun nama pengarangnya gagal. Sedangkan judul The Naked Traveler gagal namun pengarang Trinity berhasil ditemukan. Lalu yang kedua, sistem belum sepenuhnya mengenangani input ekstrim dengan tepat. Input valid seperti login dan NIM 10 karakter diproses dengan benar, tetapi input tidak valid 9 dan 11 karakter tetap diterima tanpa peringatan. Lalu yang ketiga, gabungan teknik equivalence partitioning dan boundary value analysis memberikan gambaran menyeluruh terhadap kualitas sistem, serta efektif dalam mengungkap perilaku yang tidak sesuai ekspektasi pengguna dalam kondisi nyata. Lalu selanjutnya daftar pustaka, saya sudah membuat 15 daftar pustaka menggunakan Mendeley. Demikian presentasi saya mengenai pengujian sistem OPAC e-Library. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Safrizal STMMM.Com selaku dosen pengampu mata kuliah pengujian dan penjaminan kualitas perangkat lunak atas ilmu dan arahannya selama proses perkuliahan. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses pembuatan jurnal dan hasil yang telah saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.